Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, gereja tubuh Kristus. Atas pertanyaan apa gereja itu, maka mungkin diberikan banyak jawaban yang semuanya ada kebenarannya. Jawaban yang pertama yang dengan lebih tepat menentukan sifat gereja ialah gereja adalah bangsa Allah, yaitu bangsa Allah dalam perjalanan di dunia ini. Akan tetapi perlu ditambahkan bahwa gereja bukan hanyalah suatu bangsa yang bersifat sosiologis atau yang berdasarkan turunan darah, melainkan bahwa pokok persatuan dan peranggotaan bangsa itu ialah Roh Kristus. Supaya kita mengerti bahwa umat gereja adalah lanjutan bangsa Israel yang lama, Israel menurut daging, sarkis, akan tetapi dengan dimensi yang baru, maka perlulah kita memperhatikan keterangan Paulus juga, gereja adalah tubuh Kristus. Dengan demikian kita menyatakan bahwa Yesus bukan hanyalah Mesias, dan umat gereja itu bangsa Mesias, Israel yang sudah memperoleh Mesiasnya. Yesus pun adalah putra Allah. Orang beriman adalah anak-anak Allah besertanya. Yesus Kristus kurios, kita masuk Kristus kurios. Dengan demikian kita menjadi ahli waris surga besertanya. Bangsa Allah yang telah diwartakan dan ditandakan dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru yang kekal. Nopi et testamenti, menerima bentuk sebagai tubuh Kristus. Wahyu 21 ayat 3 dan 7 mengutip perkataan tentang hubungan antara Tuhan dan Israel. Mereka akan menjadi bangsanya dan ia Allah beserta mereka akan menjadi Tuhan mereka. Akan tetapi, segera untuk bangsa Allah yang baru dilekatkannya suatu arti yang lebih tinggi kepada ucapan itu, yaitu bahwa warisannya adalah kehidupan yang kekal. Orang yang menang akan mewarnai sumber kehidupan, maka aku akan menjadi Tuhannya dan ia akan menjadi putraku. Kehidupan dalam janji kepada Abraham hanyalah mewarisi tanah Kanaan. Kita bisa lihat di situ ya. Ya, artinya di Kejadian 15 ayat 1. Kemudian di Deuteronomium dan pada Nabi Yeremias mendapat arti yang lebih tinggi. Bahagia yang berasal dari ketaatan kepada perjanjian Allah dan kepada orang yang disunat dalam hati sanubari. Keluaran 30 ayat 6, ya kan? Kemudian kita bisa lihat di situ Yeremia 31 ayat 33. Akhirnya Allah sendiri dipandang sebagai warisan. Ya. Dalam perjanjian baru, warisan adalah pemerintahan Allah atau kehidupan yang kekal. Hadirat Tuhan di Israel dalam kemah dan kemudian dalam kenisah Yerusalem di perjanjian baru adalah di dalam Kristus. Tubuh Kristus sendiri adalah kanisah dan kemah Allah yang membawa hadiratnya di tengah-tengah kita. Yohanes 2 ayat 21 dan Yohanes 1 dan ya. Yohanes 2 ayat 21 ya. Kemudian Paulus berulang-ulang kali menyebut umat gereja. Tubuh Kristus bukan tubuh Kristus dalam keadaan daging, melainkan Kristus sesudah kebangkitan dalam keadaan roh, dalam keadaan yang mulia. Gereja hanya dapat kita tinjau dari hubungannya dengan Kristus, bukan saja sebagai pokoknya Kristus telah mendirikan gereja, melainkan pun dalam keadaannya yang lanjut. Gereja itu hidup dari Kristus. Ingat, gereja itu hidup dari Kristus. Bahkan gereja itu adalah Kristus yang tampak di dunia ini dan yang bekerja di dunia ini. Itulah gereja Roma Katolik. Keadaan Kristus dengan gereja dilukiskan oleh para pengarang Injil dalam keadaan Yesus di Palestina. Seorang wanita sembuh karena ia disembuh dengan jubah Yesus. Sabda Yesus, ada seorang yang menyentuh aku, sebab kurasa suatu kekuatan keluar daripadaku. Lukas 8 ayat 46. Sudah Yesus bangkit, maka tubuhnya dalam keadaan yang mulia dan rohani. Melalui rohnya dihubungkan orang-orang yang beriman dengan tubuhnya yang rohani itu menjadi anggota-anggotanya. Kalau gereja Roma Katolik disebut suatu agama, maka gampang timbul salah paham. Undang-undang negara hanya mengenal gereja sebagai salah satu di antara agama. Perkumpulan orang yang menganut pendapat-pendapat yang sama dan yang telah menggabungkan diri, seakan-akan gereja adalah hasil usaha manusia. Gereja itu dari atas. Gereja itu adalah Kristus yang tampak di dunia ini. Jadi jelas ya, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, gereja itu bukan hasil usaha manusia. Banyak di antara kita mungkin ya, oh saya mendirikan gereja, dari mana kita punya
kekuasaan mendirikan gereja. Ya, gereja itu bukan hasil usaha manusia. Ya, gereja itu dari atas. Gereja itu adalah Kristus yang tampak di dunia ini. Tetapi kita sebagai pengikut Kristus harus mengusahakan gereja itu ada, ya. Karena apa? Karena Kristuslah yang memberkati kita. Nah, maka ketika kita sudah keluar dari tempat ini, mari kita memperkuat gereja kita masing-masing. Jangan malah menjadi provokator atau otak kotor, ya. Umat, ya, ibadatnya jam 9 kita rubah jam 10, suka-suka kita aja. Setengah mati umat, ya. Atau ketua umat itu mukul lonceng, ya kan, kita tarik selimut. Nah, di kampung-kampung terjadi itu. Mengapa terjadi? Mengapa kita tidak maju? Karena ingat, kalau kita punya gereja di kampung, lalu gereja itu tidak, ya, kita datangi, ya, apapun gerejanya, karena gereja itu adalah rumah Bapa. Bukan kita yang menjadi pengusahanya, yang menjadi pengusahanya adalah, ya, Kristus. Sedangkan kita adalah menjadi pekerja-pekerjanya, menjadi pelayan-pelayannya yang harus mengusahakan itu. Maka kalau kita memahami gereja, berarti kita memahami bahwa itu adalah, ya, bukan dari hasil usaha manusia, ya, tetapi dari, ya, Kristus sendiri. Gereja bukan berarti rahmat yang tak tampak dalam hati orang. Betul, Yesus dari Nazaret bukan tampak lagi kepada mata jasmani kita. Namun ia tetap hidup mempunyai tubuh, tetapi dalam keadaan roh. Tubuhnya yang mulia itu tampak kepada kita dalam umat yang dijiwai oleh rohnya. Sebagaimana tubuh itu adalah satu dari anggotanya banyak, namun segala anggota biarpun banyak merupakan satu tubuh. Demikian juga Kristus. 1 Korintus 12 ayat 12. Tubuh itu maksudnya manusia, dan Kristus maksudnya Kristus kepala dan Kristus anggota-anggota atau umat. Kristus dengan umat merupakan satu kesatuan erat. Bukan hilang kepribadian manusia masing-masing dalam hubungan itu. Persatuan anggota-anggota dengan kepala bukan secara biologis, melainkan mistik atau rohani. Dalam tubuh biologis, tangan dan kaki bukan mempunyai kepribadian masing-masing. Lain halnya dalam tubuh Kristus, yaitu gereja. Dalam Galatia 3 ayat 28, kamu semua adalah seorang di dalam Kristus Yesus. Paulus bukan menulis saja kamu bersatu, melainkan kamulah seorang, baik Yahudi ataupun kafir, tuan ataupun hamba, pria ataupun wanita. Di 1 Korintus 12, Paulus mendorong supaya seluruh umat bersatu. Biarpun jabatan berupa-rupa di dalam gereja, alasannya kita semuanya dipermandikan oleh satu roh kepada satu tubuh. Pada tubuh manusia terdapat juga anggota-anggota yang berbeda-beda jabatannya. Semuanya harus bekerja sama dengan tak ada rasa cemburu. Jadi kalau kita punya rasa cemburu, kita punya rasa iri, hati-hati. Itu adalah sesuatu yang jahat yang timbul dalam hati kita. Jadi harus dipahami oleh bapak-bapak, saudara-saudara sekalian. Sering kita bilang, ikutilah kata hatimu. Kalau kata hatinya jahat, bahaya. Yang harus diikuti itu adalah Yesus Kristus, bukan kata hati kita. Tapi kita mencintai Tuhan Allah dengan segenap hati kita, supaya hati kita dikuasai oleh Tuhan Allah, oleh Kristus, oleh Roh Kudus. Ya, menurut hati saya, itu tidak bisa. Hati kita ini bisa tercemar oleh kejahatan dari kita. Tetapi kalau itu dikuasai oleh Allah, maka hati kita itu akan mengikuti kehendak Allah. Maka, ya, kamulah tubuh Kristus dan tiap-tiap orang masing-masing anggotanya. Sebab itu jabatan berupa-rupa rasul, pengkhotbah, pemimpin, pengurus, pembagi derma, masing-masing menurut karunia pembawahannya yang diberikan kepadanya. Akhirnya ditambahkannya nasihat. Karunia yang terutama harus dikejar cinta kasih. Ya kan? Maka ditulisnya himne cinta kasih pada bab 13 tuh. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam Efesus bab 2 ayat 14 sampai 18, kaum Yahudi dan kafir dipersatukan oleh Kristus dalam satu tubuh, tubuh Kristus sendiri.
Kristus adalah perdamaian kita yang telah membuat dua dunia menjadi satu. Ia telah merombak sekat pemisahan dengan membina akan permusuhan di dalam tubuhnya. Ia telah mengadakan perdamaian sebab di dalam dirinya dijadikan dua itu menjadi satu manusia baru, yaitu Kristus dengan seluruh tubuh. Kedua, mereka didamaikannya dengan Allah ke dalam satu tubuh, yaitu oleh salib, dengan mana dibinasakannya permusuhan. Di sini ternyata bahwa tak terdapat di dalam gereja orang asing, biarpun berbeda-beda bangsa, bahasa, dan kebudayaan. Di dalam dirinya, Kristus, kita berdua, Yahudi dan kafir, di dalam satu roh dapat masuk kepada Bapa. Adalah tugas manusia di bumi ini untuk di dalam Kristus bertumbuh dalam cinta kasih menuju Dia yang menjadi kepalanya Kristus. Efesius 4 ayat 10, sebab itu Santo Paulus menghukum dan mencela segala perselisihan berdasarkan bangsa, turunan ataupun keadaan sosial. Lalu tidak ada orang Yunani ataupun Yahudi, hamba ataupun bangsawan, akan tetapi hanya adalah Kristus. Semuanya di dalam semua orang. Kolose 3 ayat 10. Roh Kudus adalah jiwa dari tubuh Kristus. Demikian Paus Pius ke-12 menulis dalam ensikliknya Tubuh Kristus yang Mistik tahun 1943. Maksudnya roh adalah pokok kehidupan dalam umat gereja, sebagaimana jiwa adalah pokok kehidupan dalam manusia. Orang yang bersatu dengan Kristus adalah seroh dengan Dia. 1 Korintus 16 ayat 17. Hal itu bagi Paulus menjadi alasan untuk menerangkan bahwa dosa percabulan memutuskan hubungan kita dengan Kristus, yaitu tubuh kita adalah milik Kristus. Sebab itu jangan tubuh kita diberikan kepada orang liar. Percabulan itu pertama-tama dosa terhadap tubuh kita sendiri yang telah menjadi milik Kristus, menjadi anggota tubuhnya dan telah menjadi kayak kanisah Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 17 sampai 20. Fungsi Roh Kudus itu kita temui juga di 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 13. Di dalam satu roh kita semuanya dipermandikan menjadi satu tubuh. Kita semuanya dirembesi oleh satu roh, dan orang-orang yang kafir juga menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh, di dalam Kristus. Efesius 2 ayat 22. Maka selalu sama nasihatnya. Persatuan, kerjasama, damai, bersatu di dalam persatuan roh dengan ikatan damai itu. Satu tubuh dan satu roh. Efesius 4 ayat 4. Malahan Kristus sendiri disebut roh yang memberi manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup, yang memberikan manusia kehidupan biologis. Adam yang penghabisan, Kristus menjadi roh yang menghidupkan. Artinya Kristus dalam keadaan yang mulia memberi hidup dengan rohnya. Bapak, saudara-saudara yang terkasih, demikianlah materi ketiga.